Pastinya luar biasa. Yes. Anak-anak selamat minggu. Semangat, sukacita, mengasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, sudah saatnya kita beribadah minggu. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk memuji Tuhan, dan jangan lupa kalian siapkan juga Alkitab kalian dan juga buku lagu nyanyian sekolah minggu. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu pujian dari Gereja Jemaat Tuhan Allah Hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka buku lagu halaman 10, nomor 11, Parake akan Adengkan. Parake akan adengkan.
Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi lagu pujian Jangan Kau Khawatir. Marilah kita mendengarkan epistel pada hari Minggu ini yang tertulis pada Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan getarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia padanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan. Kepadanya angkatannya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah sekarang kita menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Bahasa
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu dari guru sekolah minggu. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini abang di sini mau membacakan warta sekolah minggu hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Adalah Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat Tuhan. Dengan tema Minggu, Allah memperhitungkan iman orang yang percaya. Warta yang selanjutnya, adik-adik sekolah minggu diharapkan mengikuti pembelajaran horong ya. Kalian ikuti videonya dan jangan lupa kerjakan dan kirim tugas horong ke guru horong kalian masing-masing ya. Demikian warta sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan kepada orang tua kalian yang ada di rumah, atau bisa langsung transfer ke rekening gereja kita di Akademi Pondok Cabe. Rekeningnya yang ada di bawah ini ya. Nah, saatnya kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang sudah mempersiapkan Alkitab, kita mau persiapkan dulu dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Kalau Alkitabnya sudah dipersiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebaikan Tuhan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya tadi sudah dipersiapkan dari Matius 26
ayat 36 sampai 46. Amang Pendeta akan baca dari tayangan video. Adik-adik boleh baca di Alkitab yang sudah dipersiapkan masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu AKBP Pondok Cabe, hari ini minggu terakhir di bulan Februari, tepatnya tanggal 28, dan kita sudah memasuki minggu reminiscere. Artinya, ingatlah akan kasih setia dan kebaikanmu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di minggu reminiscere, gereja AKBPI sudah masuk ke dalam minggu-minggu sengsara. Artinya, yang disebut dengan minggu-minggu sengsara adalah minggu-minggu menyambut hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, cerita Alkitab yang sudah kita dengar tadi itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Betul, Taman Getsemani adalah taman di mana Yesus mengajak para muridnya untuk berdoa sebelum peristiwa jalan salib itu terjadi. Nah, dalam doa yang disampaikan oleh Yesus, kita mau belajar tentang bagaimana menyampaikan keinginan, menyampaikan permohonan, tetapi juga mengizinkan yang Allah setujui saja, yang Allah rencanakan saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya di dalam doa kita bisa bermohon, di dalam doa kita bisa meminta apapun kepada Tuhan. Tetapi apa yang mau Tuhan jawab, apa yang mau Tuhan jadikan, itu terserah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Artinya kita belajar bahwa doa itu bukan permohonan yang memaksa Tuhan. Doa itu bukan sesuatu yang menuntut Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan kita.
Bukannya kalau kita minta sesuatu sama papa mama, wah baiknya bukan main. Tapi ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh papa mama, aduh, marahnya juga bukan main. Atau bisa saja kita ngambek lama-lama sama papa, sama mama. Nah dari sana kita juga mau melihat apa yang terjadi kepada para murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke Taman Getsemani. Firman Tuhan tadi bilang murid-muridnya tertidur. Nah adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ternyata membangun komunikasi sama Tuhan juga perlu mempersiapkan waktu. Artinya ketika kita melakukan ibadah seperti ini, jangan ada yang ngantuk ya, jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang iseng-iseng cubit kakak, cubit adik, atau mungkin marah-marah sama papa dan mamanya. Artinya butuh keseriusan ketika kita mulai membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena tantangannya, godaannya bisa aja banyak. Yang ngantuk lah, yang marah lah, atau yang cemberut, atau susah dibangunin dan lain sebagainya. Tetapi melalui kebenaran cerita firman Tuhan hari ini, kita mau bersungguh-sungguh punya waktu yang khusus beribadah sama Tuhan, kemudian mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang terpenting, ingat, jangan memaksa Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan kita. Lihat, tadi Yesus dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus bilang kalau ini boleh berlalu ya berlalu. Tapi kalau Tuhan sudah kehendaki, biarlah kehendak Bapa saja, kehendak Allah saja yang terjadi dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita di minggu reminiscere ini adalah Allah memperhitungkan iman orang percaya. Nah kalau Allah memperhitungkan iman orang percaya, maka kita mau belajar untuk tekun di dalam doa kita. Lalu iman kita bisa bertumbuh dan berbuahkan kebaikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar kami boleh tetap mengingat, menjaga kesehatan kami masing-masing, dan juga melakukan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan di negara kami, sambil menantikan distribusi vaksin yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kami. Kami boleh tetap bersabar, kami boleh tetap bersuka cita. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita akan kembali menyanyi lagu pujian It's Good to See You. I'm so glad
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.